Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pick a card reading lagi dengan judul bagaimana mereka atau dia melihat kamu. Baik buruknya kamu, sifat sikap karakter kamu kayak gimana di mata dia, orang yang kamu fokuskan, entah mereka, banyak orang atau kayak gimana. Silahkan lihat ke sini. Ini untuk bahan introspeksi diri supaya kamu mungkin di mata teman-teman kamu, di mata family, di mata mantan, gebetan atau pasangan kamu yang sekarang itu kamu tahu baik buruknya. Yang buruk bisa kamu perbaiki, yang baik bisa kamu imbus atau kamu improve menjadi lebih baik supaya kayak hubungan kita sesama manusia ini jauh jauh lebih bagus gitu loh ya. Oke, seperti biasa ada 3 pilihan kartu, 1, 2, dan 3. Silakan dipilih dari nomor atau aku akan ngasih tauin ininya ya, isinya apa. Yang pertama ada inspiration, mungkin orang-orang merasa kamu itu menjadi orang yang menginspirasi dia gitu. Iya, kan berharap nggak apa-apa ya. Yang kedua ada wisdom, mungkin orang berpikir kamu itu adalah orang yang sangat bijaksana kalau kasih saran ya kan, atau enggak memang dari tindak tanduk kamu itu memberikan dia itu apa ya, satu pemikiran yang wow, nih orang kayak gini ya, berarti yang lebih bagus tuh harus kayak gini. Jadi secara kamu tidak sadari kamu tuh membuat mereka tuh kayak terinspirasi dan ngasih lihat, oh kayak gini cara yang baik untuk melakukan ini ke suami atau ke istri atau ke gebetan gitu, bisa jadi. Oke, yang terakhir nomor 3 ada solitude, atau orang mikir kamu terlalu introvert atau terlalu egois. Solitude baik buruknya ada, kayak lebih egois, atau solitude itu kadang-kadang juga memang kalem. Kalem mungkin kayak Roro, kalem banget nih. Kayak gitu ya, nggak apa-apa, ini cuma kayak ini doang. Silakan dipilih nomor 1, 2, dan 3. Tapi aku selalu bilang karena ini memang aku ngambil energinya secara timeless ya, tidak berjangka waktu. Jadi berapa ribu orang dan dalam berapa ribu waktu yang kemarin atau yang sekarang atau yang nanti itu bisa aku kumpulin, insya Allah banyak banget. Walaupun ya aku selalu berharap itu tetap apa ya, bagus. Tapi aku selalu bilang tolong dengan bijak gitu. Kamu juga nonton file-file yang lain gitu, karena memang bisa jadi kamu nomor 1 tapi mau intuisi kamu sebagus apapun, kamu orang yang intuitif banget, tapi kadang memang tercecer di yang lain. Karena ini bukan personal reading, bukan kamu sama aku langsung ketarik energinya satu dengan yang lainnya, tapi ini banyak banget dari ruang dan waktu yang berbeda gitu ya. Jadi ditonton minimal 5 menit dari opsi-opsi yang lain. Misalkan kamu udah milih nomor 1, silakan ditonton juga pilihan nomor 2 dan 3 dikit-dikit ya. Harus bijak ya teman-teman, bukan karena aku mau borosin kuota kamu, enggak, tapi berguna buat kamu supaya ini memang bener-bener resonate atau cocok di kehidupan kamu gitu ya. Lagi juga banyak coachingannya kok, banyak channel message atau banyak banget saran-saran semesta yang aku akan kasih tauin. Jadi harusnya bagus-bagus juga untuk menjadikan kamu orang yang lebih baik. Baik buruknya atau tidak sukanya juga kamu bisa lihat, oh ternyata orang kayak gini nggak suka ya. Jadi gue nggak boleh jadi orang yang kayak gini gitu loh. Jadi silakan ditonton aja, nggak apa-apa, untuk fun reading aja gitu. Oke teman-teman, aku mulai dari sini ya, nomor 2 yang ini dan nomor 3 yang ini. Oke, gitu aja deh beautiful soul, sampai ketemu di readingan ini. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 1 dengan lambang inspiration. Kita lagi ngobrolin kira-kira bagaimana orang lain melihat kamu. Si doi ngelihat kamu, teman kamu, siapapun silakan difokuskan supaya aku bisa melihat kamu itu dari matanya dia gitu ya. Jadi aku mau lihat baik buruknya kamu di mata si orang yang kamu fokuskan ini, oke? Alright, yang belum ngerti ini ke arah mana, karena ini tujuannya jauh lebih besar sebenarnya dibandingin kata-kata atau judul-judul di depan. Silahkan nonton introduksinya di depan 1 sampai 3 menit. Ini penting banget supaya kalian tahu, karena banyak banget yang komen ini maksudnya apa sih kak, bisa nggak untuk ini ya. Silakan ditonton aja, ini untuk yang kayak gimana ya, untuk siapa. Oke, yang udah ngerti silakan maju ke Roro di sini. Kita mulai mengocok kartu. Dr. Yesus, seperti biasa aku akan suruh kamu untuk nafas yang tebal dulu, relax, fokus tapi relax, jangan terlalu deg-degan, dan jangan lupa berdoa apapun keyakinan dan doa kamu. Oke, supaya ini memang benar-benar dari Tuhan dalam Tuhan Yesus. Oke, pile number 1, bagaimana mereka melihat kamu. Here we go. Bagaimana dia atau mereka melihat kamu, pile number 1. Kamu orang yang seperti apa, pile nomor 1. Pile number 1, bagaimana mereka melihat kamu. File number 1, bagaimana mereka melihat kamu gitu ya. Oke, ada 7 of, buset deh sampai begini. 7 of
Wands ada King of Cups. Oke, I know it. What else? Gimana pile nomor satu kamu di mata dia? Bagaimana mereka atau dia melihat kamu? Sosok yang seperti apa? Ada Eight of Wands. Cukupkah? Satu lagi deh. Alright, oke. Mintanya satu, dapetnya dua. Ada Seven of Pentacles dan Two of Pentacles. Dengan bottom of the decknya ada Six of Cups. Oke. Keras kepala, tapi penyayang, tapi juga hiperaktif. Mobilitasnya tinggi sekali, ya. Nyari duitnya oke. Orang yang nggak bisa diem, orang yang super aktif yang tadi aku bilang. Mungkin kamu kalau misalkan di sekolah atau di kantor atau di tempat kuliah atau di perkumpulan biasa, kamu banyak banget temennya atau banyak banget aktif di dalam banyak grup komunitas. Aku nggak tahu seperti itu. Mobilitasnya tinggi banget. Ada yang kayak gitu juga. Nyari duitnya wow luar biasa. Tapi kalau masalah percintaan atau masalah pertemanan suka galau. Aku nggak tahu seperti itu. Kamu adalah orang yang super keras kepala, defensif banget, keras banget lah intinya kayak gitu. Mungkin karena kenapa? Mungkin karena kamu tipe orang yang udah terbiasa hidup mandiri banget. Orang-orang melihat kamu atau apalagi si doi yang melihat kamu tuh kayak orang yang unik banget. Di satu sisi kamu penyayang, tapi di satu sisi kalau kamu udah keluar kerasnya ini Seven of Wands, wah kayaknya nggak pernah bisa dibilangin gitu loh. Tapi dalamnya sebenarnya Hello Kitty ini karena ada King of Cups. Sebenarnya empatinya tuh, simpatinya tuh tinggi banget ya, aku lihat kayak gitu. Sering galau, sering unstable, entah memang kayak kurang tidur tapi kerja mulu. Jadi unstable tuh dalam arti tidak seimbang. Misalkan kayak kamu kalau lagi marah-marah mulu, nggak pernah diem, tapi kalau lagi lembut, lagi lucu-lucu banget. Kalau lagi tipe yang nggak bisa diem banget sampai kurang tidur, tapi kalau lagi malas-malasan kerja, ini juga malas-malasan kerja. Jadi orangnya nggak seimbang. Orang-orang melihat kamu seperti itu. Tapi overall karena bottom of decknya adalah Six of Cups, aku ngeliatnya memang orang ini ada dua. Yang pertama memang kayak anak kecil, innocent, artinya memang kayak lucu, lugu, menarik, menyenangkan, playfulness juga, wow, cheerful. Tapi anak kecil juga moodnya juga gampang gampang terbolak-balik. Makanya di sini ada Two of Pentacles yang menunjukkan memang kamu tuh suka unstable, moodnya unstable, and then juga keuangannya pun unstable. Kadang-kadang kamu kalau lagi banyak nabung, lagi sering nabung, ada Seven of Pentacles, nabung dulu. Tapi kalau lagi kayak banyak banget pengeluarannya, lagi banyak amburadulnya, nggak bisa diem, impulsif banget, jadinya juga lumayan banyak pengeluarannya. Aku nggak tahu di sini memang seperti anak kecil, kalau lagi bisa didiemin, kalau lagi lucu banget, tapi kalau enggak, keras kepalanya luar biasa gitu ya. Kamu juga dianggap kadang-kadang childish, tapi anak kecil di sini karena memang ada kembar, jadi memang posisinya baik dan buruknya anak kecil. Jadi sangat menyenangkan, sangat polos, menarik, lucu banget, ngegemesin, tapi kadang-kadang ya kayak anak kecil, keras kepala ya, kadang juga konyol, alias kayak konyol dalam arti yang nggak bisa dibilangin gimana sih, kayak anak kecil nggak bisa dibilangin. Nah ini nih kamu banget nih menurut mereka atau menurut dia tuh seperti itu. Saran dari aku, nggak apa-apa, kadang-kadang kita juga nggak mungkin ada maksudnya mau sebagus apapun gitu loh, pasti kita ada namanya sifat-sifat yang tidak bagus sebenarnya ya. Jadi memang yang tadi aku bilang, anak kecil pun ada baik ada buruknya. Saran dari aku, oke, nggak apa-apa kamu itu keras kepala sedikit-sedikit, nggak apa-apa, namanya hidup ya Bo ya. Tapi jangan terlalu sekeras itu, karena aku ngeliatnya ini yang paling pertama, kerasnya itu yang pertama banget. Jadi yang kelihatan dari luar itu emang kamu nyebel, kadang-kadang kebanyakan nyebelin, dan kebanyakan kayak keras kepala, kebanyakan kayak adu otot dulu baru adu otak. Padahal dalam hati kamu mungkin kalau kamu lagi mau ngobrol sama orang nggak kayak gitu rasa yang kamu mau bilangin. Tapi yang pertama yang kelihatan kamu tuh begitu ngotot, begitu nyebelin, bla 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 bla, keras kepala, hatinya keras banget, selalu punya excuse atau punya alasan untuk membenarkan diri sendiri. Inilah kamu. Aku nggak tahu kayak gitu, suka maksa juga ya. Jadi kalau tadinya mungkin begini awalan, yang mungkin kamu memang keras, tapi tetap orang lihat kamu, iya kamu tuh juga banyak lembutnya. Tapi karena ini dari awalnya ini yang pertama, ini menunjukkan ini yang lebih dominan. So saran dari aku, boleh keras, boleh juga nyebelin. Aku pun juga ada masa-masanya sangat menyebalkan gitu kata orang-orang. Tapi jangan sampai ini yang paling dominan di hidup kamu. Jangan sampai baik buruknya kamu yang di sini, suka nabung perasaan, happy, bikin ini juga Seven of
Seven of Pentacles ngomongin orang yang apa ya, bertumbuh. Kamu juga memang kayak progressing hidupnya bagus banget dalam masalah iman, kepercayaan diri, mental, apa ya, kesehatan, dan dalam masalah keuangan juga bagus banget. Masalah pendidikan juga kayaknya tipe orang yang mau maju terus, knowledge-nya ditambah terus. Tapi jangan sampai ini semua tuh kalah karena orang tuh ngeliat kamu tuh emang nyebelin, emang kayak keras kepala, emang maunya menang sendiri. Ya, karena ini yang paling pertama. So, dikurangin dikit. Ya, dikurangin dikit. Mau kayak gimana pun ini apa ya? Ini saran dari semesta aku liatnya ya. Karena memang bener-bener orang tuh ngeliat kamu awalan udah kayak gitu aja. Jadi itu lumayan dominan berarti kan gitu. Oke, jangan sampai gara-gara itu kamu suka berantem sama orang padahal maksud kamu baik ya. Oke, what else? Apa yang orang lihat dari kamu? Pile nomor 1 dan khusus apa yang orang lihat dari kamu? Pile number 1. Apa yang orang lihat dari kamu dalam khusus? Oke, ada door to spirit, ada appreciation, ada goddess of the moon. Wow. Dan ada angel of balance. Gila, ini banyak banget dapatnya. Yaudah, tapi nggak apa-apa ya. Lagi dapatnya segini. Oke, door to spirit tadi aku sempat ngomong memang kamu tipe yang kayak apa, improve-nya atau naiknya, progresnya dalam masalah hal yang lain, masalah keimanan juga bagus. Aku ngeliatnya kayak tipe-tipe orang yang, kalau orang yang punya spiritual connection kuat tuh memang kayak Cups ya, karena Cups itu kan ngomong tentang emotion, ngomong tentang perasaan. Aku ngeliatnya orang-orang juga ngeliat kamu juga memang baik lah adanya ya, pada dasarnya kayak mungkin bukan orang yang sering banget ke gereja, ke kelenteng, atau kelihatan tahajud mulu 5 waktu, sholat Jumat mulu, enggak yang gitu-gitu banget. Tapi aku ngeliatnya orang-orang melihat kamu tuh sosok yang baik sih, yang tadi aku bilang polos, ya sedikit banyaknya bukan orang yang nyebelin, yang kayak punya addiction yang kurang baik gitu loh, nggak yang segitu-gitunya banget, nggak yang narkobaan atau nggak yang rock and rollnya kayak rebel, nggak gitu. Aku lihatnya overall orang lihatnya kamu juga sebenarnya baik, cuma itu dia keras kepala, nyebelin. Aku lihatnya orang tuh ngeliat kamu memang kayak pekerja keras, baik ya, cuma ada sisi yang dark. Jadi darknya kamu atau tidak baiknya kamu bukan karena kamu punya addiction yang kurang bagus, tapi kamu keras kepala banget, jadi gak susah banget untuk ditebak dan susah banget untuk dikasih tauin itu. Dan sometimes itu kalau orang-orang mikirnya kayak itu sama aja nyebelinnya sama kayak orang narkobaan, soalnya tuh kalau lagi dalam tanda kutip mabok ya, maboknya nyebelinnya kayak gini gitu loh. Aku dengar kata-katanya seperti itu, orang mikirnya aduh nih orang kenapa sih gitu. Ada appreciation, ada goddess of the moon, dan ada angel of balance. Angel of balance dulu ya. Orang tuh ngerasanya memang kamu kalau lagi balance banget. Kamu bisa bikin orang yang tadinya lagi nggak balance jadi balance. Tapi di satu sisi aku ngeliatnya angel of balance ini adalah pertanda memang kamu tuh lagi butuh banget ini. Jadi kayak kamu kalau lagi balance banget. Tapi kalau lagi enggak banget. Tapi bagusnya kamu ketika kamu nggak balance, kamu tuh sadar gue lagi nggak balance nih. Misalkan dari waktu gue atau lifestyle-nya gue, atau lagi dari apa ya, nggak balance dalam arti kayak keuangan juga mungkin keuangan, spending uangnya lebih banyak dibandingin pemasukan, atau kayak nyari duit melulu tapi lupa keluarga, lupa cinta, atau sebaliknya cinta-cintaan mulu lupa ini. Nah kamu tipe orang yang sadar gue kurang balance nih. Nah kamu tuh mulai ngebalancing makanya di sini ada door to spirit. Aku ngeliatnya memang kayak kamu tuh pada dasarnya orang yang baik-baik aja sih. Aku ngeliatnya ya mobilitas kamu bagus, kamu tipe orang yang nabung segala macam, nabung uang, nabung energi kamu. I mean like kamu tahu kesehatan kamu juga nggak bisa terus-terusan bagus kalau kamu begadang mulu misalkan kayak gitu. Kamu juga nggak bisa dapat duit banyak kalau kamu nggak lemburan atau kamu nggak kerja misalkan kayak gitu, atau nggak nabung. Kamu tipe yang kayak ngerti sebenarnya jalan hidup kamu mau kemana, dan orang tuh senang makanya sama kamu. Jadi makanya aku bilang orang tuh ngeliat kamu tuh memang playfulness, tapi juga dalam tanda kutip sadar kalau memang udah terlalu childish, nggak boleh kayak gitu ya. Bagus, aku lihat bagus, dan orang tuh mengapresiasi kamu karena kamu juga dianggap bisa mengapresiasi orang. Di sini ada yang aku bilang kalau cewek itu pertanda memang bijak. Ada lambang apa, buset tuh, sorry ya kalau kedengeran ada suara motor, nggak tahu tuh motor alay. Ada pertanda bunga mawar merah, itu pertanda juga kayak cinta, eros, lovership. Aku ngeliatnya memang kalau kamu suka sama orang, kamu bakalan mengapresiasi dia, bakalan nge-treat dia bagus banget. Treatment yang kamu kasih ke orang yang kamu sayang tuh gila-gilaan banget, karena pada dasarnya memang kamu king of cups. Aku ngeliatnya kayak kamu tipe yang romantis, sebenarnya kayak hatinya Hello Kitty yang tadi aku bilang. Orang juga tahu sebenarnya kamu tuh tipenya Hello Kitty banget. Kalau pengen sesuatu bakalan kamu kejar gila-gilaan. Kamu pekerja keras dalam hal apapun, dalam hal cinta, pelajaran, kamu pengen masuk PTN atau pengen masuk PNS pun kayak kamu tuh kejar banget. Kamu bakalan berusaha semaksimal
semaksimal mungkin melakukan apa yang kamu mau, orang tuh mikirnya kamu kayak gitu. Dan ketika kamu mau sesuatu, kamu bakal mengapresiasi sesuatu itu, walaupun udah dapet tetap kamu kayak treatmentnya dengan baik gitu loh, nge-treatnya dengan oke. Aku ngeliatnya kayak gitu, makanya orang ngeliatnya kayak ya memang nyebelin sih, cuma ada banyak hal yang bagus juga, walaupun first impressionnya wow kamu nyebelin banget, kamu keras banget, aku ngeliatnya gitu. And di sini ada Goddess of the Moon, memang kamu tuh kayak, aku selalu bilang moon itu kalau masalah kayak perasaan atau masalah sifat itu ngomongin moon itu tentang energi yang lembut, energi yang bijak, aku selalu bilang gitu. Feminine energy banget. Ini bisa cewek atau cowok ya, feminine energy bukan berarti harus cewek mulu. Goddess of the Moon mengisyaratkan memang kamu itu tipenya lembut, bijak, dan kayak apa ya, ngangenin. Ya, imajinasi. Jadi kayak memang kamu ngangenin ya, kalau orang gak ketemu kamu lama, walaupun apa ya, walaupun kamu nyebelin, kayaknya orang tuh pengen ketemu lagi nih sama file nomor 1 gitu loh, walaupun nanti pas ketemu ada aja yang diributin, ada aja adu debatnya gitu. Nah tapi kamu tipe orang yang lumayan ngangenin kalau kata orang-orang gitu. Alright, file number 1, what else dalam tanda khusus? File number 1, oke, kebanyakan, bentar ya, banyak sekali nih file nomor 1, tipe yang banyak banget. Aku mau lebih fokus dengan file number 1, gimana orang melihat kamu, gimana orang menatap kamu, file number 1. Oke. Ada infertility, tentang keseimbangan juga. Oke, apalagi tentang keseimbangan. Wow, ini tentang orang yang baik, seimbang, pantesan door to spiritnya datang lagi. Oh my god, pantesan kamu itu seimbang ya, karena keluar the perfection. Memang kamu orangnya perfeksionis kayaknya ya, orang rasanya kayak gitu, makanya defensif banget kalau kamu ngerasa ada yang gak bagus atau gimana, kamu keras kepala, enggak pokoknya gue mau kayak gini, karena kamu perfeksionis. Kalau kamu ngerasa ada sesuatu yang nggak gimana-gimana, kamu bakalan kayak bodoh gitu, pokoknya gue ngerasa kayak begini gitu, aku ngata kayak gitu. Wow, yes, you are so, jangan-jangan kamu OCD ya, coba dikasain Roronya bener nggak kamu ya. Kalaupun nggak OCD banget, kayak kamu cenderung tipe yang tadi aku bilang perfeksionis, rada mau ngatur, karena kamu ngerasa kayak ini kurang gitu. Coba oke, selanjutnya bagaimana orang melihat kamu. Dan terus file number 1, gimana orang melihat kamu. Oh, oke. Yes, what do you need to release? Yes, terlalu banyak ngontrol, terlalu dominan. Ini aku bilang tadi, energinya itu kayaknya mau menang sendiri ya, karena kamu ngerasa memang perfeksionis, maksudnya orang tuh nggak ada yang bisa ngertiin kamu, dan orang tuh butuh bantuan gitu loh, kamu ngerasanya seperti itu. Sorry, aku agak mual. Jadinya memang kayak saran dari aku sih memang kayak kamu harus rilis kontrol kamu sih, nggak semuanya bisa kamu kontrol, nggak bisa semuanya kamu tuh perjuangin gitu. Santai ya, lebih santai dalam hidup. Orang tuh rasanya kamu tuh kurang santai, karena di sini memang kayak statementnya kayak what do you need to release gitu loh ya, pertanyaan. Dan ini lebih kayak ke statement sih, kayak lo apa yang harus lo rilis sih gitu loh, lo beban lo banyak banget men gitu. Jadi jangan terlalu kayak gitu, aku ngata seperti itu ya. Dan show the world the real you, aku ngata kayak di sini ada lucunya adalah Aquarius. Aquarius itu ngomong tentang air sign, ngomongin tentang logic dan kayak keseimbangan. Dia tuh air sign itu seperti Libra, Aquarius tentang keseimbangan, tentang logic, mindset. Aku ngata memang kayak kamu balance banget sih. Kamu kalau ngelakuin sesuatu, tadi aku bilang di sini ada perfeksionis, ada balance-nya 3 kali di sini, 1 2 3. Aku ngata kayak kamu tuh pengen banget kelihatan sama dunianya kamu dan sama circle-nya kamu nih, ini apa adanya gue, dan gue pengen kayak apa yang gue lakuin itu udah bener-bener sesuai dengan logiknya gue nggak mau ya kayak anak kecil, gimana sih, tipe yang innocent ya, gue mau ini gitu loh, gue mau bilang lakuin ini ya gue bakal lakuin ini, walaupun mungkin kayak lu nggak suka, tapi gue bakal ngotot, ini lu nggak boleh kayak gini, gue harus kayak gini, gitu. Tipe yang kayak lebih kayak ke arah dominan, lebih kayak ke arah leader, ke arah mungkin maksudnya baik, karena memang kamu selalu ngastoin orang atau memberikan saran ke orang tuh karena kamu sayang, karena di sini ada King of Cups. Cuma caranya itu dia, kayak kamu tuh langsung ngastoin lo nggak boleh kayak gini karena gini. Orang tuh kayak, ini orang kenapa sih gitu loh.
Ini file nomor satu, kenapa sih ini hidup gue, tapi kenapa dia kasih saran ke gue sebegitunya banget. Nah, sometimes orang yang seperti kamu tuh sebenarnya nggak bisa diterima masyarakat atau teman-teman kamu karena kamu terlalu to the point dan nggak pernah kayak bisa melihat dari hati ke hati gitu loh. Kamu pada dasarnya kayak hatinya tuh baik banget, King of Cups, kayak ramah banget. Kamu juga punya teman banyak banget, tapi once orang tuh minta saran dari kamu atau enggak kamu dikasih saran sama orang, kamu tuh menyelaknya atau kamu tuh ngasih sarannya itu dengan cara tuh langsung dudut kayak bom gitu loh. Sedangkan orang kayak nggak bisa memproses apa yang kamu omongin. Jadi jatuhnya itu orang ngerasa kamu tuh keras, kamu tuh selalu mencari alasan untuk pembenaran diri kamu itu egonya tinggi gitu-gitu. Padahal aslinya kamu baik banget. Nah, show the world the real you itu memang mengartikan memang kamu itu memang transparansinya luar biasa. Bagusnya itu. Cuma orang tuh juga butuh dalam tanda kutip ya polesan gitu loh. Oke, kamu mau ngomong A tapi harus dipoles ke B C D E dulu, nanti baru kamu ke A gitu ngomongnya gitu loh. Ya, semoga kamu ngerti maksudnya aku, karena apa ya, cara kasih tau ini lumayan sulit tapi mudah-mudahan kamu ngerti. Maksudnya gitu, jangan terlalu to the point, orang takut. Alright, what else? What else? Orang melihat kamu seperti apa, pile number one? Apa yang orang lihat dari kamu, baik buruknya? Aduh. Sorry. File number one, what else? Apa yang orang lihat dari kamu? File number one. Oh my god, susah banget tuh kan, keras kepala banget. Oke, enggak apa-apa. Aku yang belum melihat dalam tanda kutip. Jangan di skip ya teman-teman ya. Alright. Oke. Ada walk away dan new career. Oke. New career tuh hampir sama kayak yang aku bilang seven of wands. Aku ngeliatnya gini, kamu tuh nggak betah gitu kalau new career tuh artinya sesuatu yang baru. Jadi jangan dilihat dari karirnya doang, tapi dilihat dari sesuatunya, ada new beginning. Jadi gini, aku ngeliatnya memang kamu terlalu transparan karena di sini show the world the real you. Orang tuh mikir kamu tuh transparan banget. Banyak banget yang selalu bilang kamu transparan. Transparan itu, kamu nggak suka sesuatu karena kamu perfeksionis. Kamu ngerasa misalkan gampangnya gini, di kantor ini atau di pekerjaan ini atau di hubungan ini, gampangnya gitu ya, di hubungan pacaran ini, kamu ngerasa cewek kamu atau cowok kamu atau teman kantor kamu ini nggak seimbang nge-treat kamu gitu loh. Kamu ngerasa kayak kamu sering dibodohi dan sering di treatment dengan tidak baik. Kamu bakalan ngomong, kamu bakalan ngotot, gue nggak suka lu giniin gue, lu tuh nggak seimbang, lu tuh nggak adil ya, lu nggak boleh giniin gue tapi orang lain lu giniin, bla 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 bla. Kamu juga ngerasa nggak adil mungkin kalau masalah karir, kayak gue udah lemburan tapi gue nggak dikasih uang lembur, bla bla bla. Pokoknya aku ngeliatnya kamu tuh transparansi banget. Dan kalau kamu nggak suka, kamu tipe yang gampang banget untuk walk away, tipe yang gampang banget untuk pergi dari situasi yang kamu anggap tidak bagus, dan kamu mencari sesuatu yang perfect lagi menurut kamu. Aku ngeliatnya di sini kamu tuh gampang banget untuk cabut dari hal atau dari orang atau dari situasi yang toksik. Kamu nggak peduli karena kamu ngeliatnya kayak di luar sana juga banyak kok yang bagus. Aku ngeliatnya kayak kamu tuh tidak pantang menyerah karena di seven of wands ada eight of wands. Aku ngeliatnya kayak mobilitas kamu tinggi banget. Jadi kamu ngerasa ntar gue juga bisa dapetin teman yang baru, cewek yang baru, cowok yang baru, kerjaan yang baru, bisnis yang baru, something like that. Karena kamu tuh nggak mau memoles diri kamu kayak ya udah deh Pak. Misalkan kayak sekarang lagi COVID gitu kan ya. Sayang lo, ngapain sih lo ganti kantor yang baru. Tapi kalau kamu ngerasa memang kantor ini udah nggak sesuai dengan jalannya kamu bakalan kayak pindah kantor atau memang nganggur aja nggak apa-apa. Kamu tipe yang kayak gitu, daripada gue dianggapnya tidak baik padahal gue yang baik, lo yang tidak baik gitu. Kalau gue iniinnya tidak adil, di treatnya tidak adil, ngapain gue di kantor ini? Nggak, gue cabut aja. Biar dikata lagi susah nyari kerjaan, bodo amat. Pokoknya gue nggak terima diginiin. Nah, kamu tipe-tipe yang kayak gitu. Gile, wow, sumpah ini kata-katanya di otak aku tuh kayak gitu. Wow. Alright, what else? Pile number one. What else? Pile number one, gimana orang melihat kamu? Bagaimana orang melihat kamu? Pile number one.
Ada surrender, yes. Door to spirit, ada surrender, yes. I can release my need to control. Aku ada, tapi di sini kayak what do you need to release, di sini I can release my need to control. Alright, aku ngeliatnya gini sih pada akhirnya. Jadi ini kayak kulit luar, ini kulit dalam sebenarnya. Aku ngeliat pada akhirnya tadi aku bilang karena kamu transparansi banget jadi orang, kamu pengennya perfect banget. Kalau memang kamu ngerasa itu situasi atau hubungan itu tidak perfect yang sesuai yang kamu mau, kamu bakalan ninggalin yang tadi aku bilang, walk away, dan kamu bakalan pasrah sama Tuhan gitu loh. Ya udahlah, karena di sini door to spirit. Tuhan tahu kok kenapa sebenarnya gue itu cabut dari sini. Tuhan tahu kok kenapa gue itu keras hati. Tuhan tahu kok kenapa gue tuh melakukan itu gitu, istilahnya gitu. Kamu ngomong kayak gitu. Jadi aku ngeliatnya di sini ada kayak keras banget, tapi satu saat kamu tuh bakalan yang kayak let it flow gitu. Yaudah, yang terjadilah gitu loh. Aku kata kayak gitu. Makanya ini tuh dari awal aku bilang orang tuh ngeliatin kamu tuh seperti anak kecil persis. Kalau lagi maunya mau banget, tapi kalau lagi kayak sweet banget, anak kecil kan kayak gitu ya. Kalau lagi sweet banget, sangat innocent, sangat playfulness, kayak cheerful banget, bahagia banget. Tapi kalau lagi ketemu, wah, kuatnya banget. Maksudnya cuma anak kecil kan yang bisa kayak nangis, jungkir balik di mall kalau nggak mau dikasih mainan. Nah, kamu tuh kayak gitu, kamu bakalan memperjuangkan apa yang kamu mau. Bodoh amat orang mau bilang kamu apa gitu. Nah, kamu tuh setransparansi itu orang liatnya ya. Jadi yang gitu dia, kalau memang kamu ngerasa nggak perfect di dalam keadaan ini, mau orang mau bilang apa ya lu cabut aja, dan new karir di sini. Dan aku ngeliatnya memang kayak paling nomor satu kayaknya memang tipe orang yang sering putus nyambung di dalam hubungan, entah memang hubungan karirnya, maksudnya kantornya pindah-pindah, atau hubungan ini ya perpacaran ya, suka putus nyambung. Yang suami istri juga kayaknya ini kamu tipe yang suka berantem dan kayak pisah ranjang maybe. Ini gak usah dibohongin karena aku ngeliatnya tipe-tipe yang kamu gampang banget untuk walk away. Duh, aku sampai agak mual ya. Kamu tipe yang gampang banget walk away dari hal-hal yang kamu anggap tidak perfect sesuai dengan hati dan instingnya kamu. Aku ngata kayak gitu. Tapi abis itu kamu kayak berdoa gitu, aduh Tuhan taulah sebenarnya kenapa gue kayak gini gitu loh. Jadi sebenarnya keluarannya kayak kamu keras banget, tapi di dalam hati nanti kayak kamu berdoa, Tuhan tolong yang terbaik apa, gue udah bingung banget harus kayak gimana soalnya. Nah gitu, kamu tipe yang kayak gitu. At the end kamu berdoa. Alright, what else? Dalam Genesis pile number 1, apa yang orang lihat dari kamu, pile number 1. Oke. Take action. Dan walk away, ada let go, yes, surrender. Kamu ngerasa kalau memang itu tidak bagus buat kamu, itu toxic buat kamu. Aku ngerasa memang kamu tipe yang kayak gampang, ya udah lu pergi aja, gue nggak peduli, gue nggak punya temen, gue nggak punya karir, gue nggak punya kantor gitu, nggak punya gaji, nggak apa-apa gitu ya. Kalau emang gue ngerasa lo toxic, buat apa gitu. Aku ngerasa kayak gitu. Kamu tipe-tipe yang kayak gitu, nggak pedulian banget ya. Dan kamu tipe yang tadi aku bilang, kamu pecicilan, kamu nggak bisa diem. Ada 8 of Wands di sini ya, pergerakan kamu tinggi banget. Di sini juga ada 7 of Pentacles yang menunjukkan memang kamu tuh menabung, kamu juga nyari duitnya gila-gilaan banget dan bertumbuh secara iman luar biasa, secara jati diri. Kamu tuh tipe yang kayak yang tadi aku bilang, take action all night long, all day long. Ada aja yang kamu lakuin, kamu tuh nggak bisa diem gitu loh. Tipe-tipenya yang aku lihat tuh seperti itu. Alright, what else? Pile number 1, apa yang orang lain lihat dari kamu? Oke. Ada kisses, kamu kayaknya suka nyium orang, atau kayak minimal kayak kamu romantis banget, karena di situ juga ada King of Cups ya, yang menunjukkan memang kamu tipe romantis. Mau gimana pun tipe yang romantis. Dan ada The Phoenix. Phoenix itu ngomongin tentang kayak ada fase baru terus di dalam hidup kamu, kayak kamu tuh berkembang, seperti ada 7 of Pentacles ya, kamu berkembang, growth. Tipenya growth. Ini 7 of Pentacles kan orang yang lagi menunggu masa panen. Jadi memang dia melihat pertumbuhan dari pohon duitnya ini. Nah, aku selalu bilang kayak ini orang yang terus bertumbuh. Jadi nggak ada puasnya juga. Kayak misalkan sekarang udah punya pohon mangga 2 biji, besoknya pengennya 3, besokannya dia mikir bagus dikasih apa ya, dikasih pupuk A, ditambah pupuk B, ditambah air, ditambah apa. Nah, aku nanti memang kamu tipe yang nggak bisa diem. Makanya di sini ada take action. Dan kamu tipe yang kayak mau mencoba untuk menstabilkan diri kamu, terus mengimprove diri kamu supaya menjadi lebih baik lagi. Ada growth di sini, ada change your mind, ada transformation, renew, ada new phase. Makanya aku bilang kayak orang-orang kayak kamu
sebenarnya bagus banget, cuma memang sulit untuk diterima masyarakat. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa mengerti kok nih orang kok maunya begini begitu gitu loh. Kamu tuh perfeksionis banget, makanya aku ngerasa sedikit banyaknya seperti macam kayak OCD atau something like that yang aku lihat sih mengarahnya ke situ karena so perfect dan so balance gitu loh. Infertility ada angel of balance gitu. Tapi saran dari aku gini, makanya nggak mungkin ada yang namanya semuanya bisa jalan sesuai dengan kemauan kita. That's why ada yang namanya win-win solution. Ada yang namanya kayak lu nggak kalah, gue juga nggak kalah, seri lah gitu loh ya. Makanya win-win solution. Nah itu yang aku bilang, nggak semua harus kamu iyain. Aku nggak bilang kayak kamu tuh jadi cupu kalau memang kamu dianggapnya tidak bagus, kamu nggak boleh ngelawan, boleh ngelawan. Tapi tadi aku bilang dipoles. Atau kalau memang kamu ngerasa emang kayak udahlah dia salahnya dikit aja, nggak usah terlalu kecil-kecil aja tuh dipermasalahin gitu loh. Kalau memang kamu ngerasa emang udah nggak kuat banget atau kamu ngerasa ini udah di batas toleransi kamu, barulah kamu tuh kayak ngerasa wah ini gue harus ngomong nih ke atasan gue, ini gue harus ngomong ke teman gue atau gue ngomong nih sama ke pasangan gue, lu nggak boleh gini 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 gitu. Tapi saran dari aku kalau nggak terlalu yang parah-parah banget ngapain sih gitu loh. Ya buang-buang waktu, tenaga dan buang-buang emosi amarah itu kan energi kamu kekuras gitu loh. Jadi santai. Saran dari aku harus lebih santai dalam hidup. Jangan terlalu seperti anak kecil banget. Karena anak kecil itu walaupun menyenangkan tapi tidak dewasa dan tidak bisa memfilter apa yang terbaik buat dirinya dia. Orang tuh nggak boleh terlalu transparan teman-teman. Oke bagus kalau secara soul connection, tapi nggak boleh karena ini hidup kita penuh dengan lika-liku dan penuh dengan tips and trick gitu ya. Kita harus tahu gimana caranya bertindak setiap harinya, tindak tanduk kita. Aku nggak bilang orang yang bertopeng juga bagus gitu, enggak. Aku nggak minta kamu bertopeng, tapi tahu situasi dan bagaimana cara mengungkapkan, kapan mengungkapkan dan caranya gimana, cara ngomongnya gitu loh. Mimik kita waktu ngomong, intonasi kita waktu ngomong, ngelihat momennya nih, momennya temen yang mau gue omongin atau bos yang gue mau omongin ini lagi mumet banget hari ini, masa iya gue ngomong, pak bapak nggak boleh begini dong, bapak tuh giniin saya gini gini gini, kan nggak bisa gitu loh. Jadi silakan dilihat situasinya, situasi dan kondisi orang yang kamu mau omongin. Boleh transparansi tapi harus tahu diri juga gitu, karena kita makhluk sosial, nggak semua apa yang harus kita mau tuh emang menjadi maunya kita dan harus teriyakan maunya kita, nggak bisa teman-teman gitu ya. File nomor 1 menurut aku cukup. Kalau memang kamu ngerasa ini berguna dan bisa bikin kamu ngerasa oh iya gitu-gitu, jangan lupa aku di komen dan di like. Aku pengen tahu jawaban dari kamu seperti apa, dan bantulah Roro untuk kayak tetap semangat dalam memberikan fun reading seperti ini. Kalau aku ngeliat komennya yang baik-baik tuh bukannya gimana, tapi kayak happy aja, punya semangat lagi untuk bikin kayak gini-ginian walaupun udah kerja seharian capek, tapi I'm so happy kalau ada yang nungguin gue, ada yang komen kak kapan upload lagi bla 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 gitu. Ya semoga kalian tetap bisa jadi mood boosternya Roro untuk membuat seperti ini. Dan jangan lupa Roro juga ditonton video-video yang lain karena hampir semuanya timeless, artinya tidak berbatas waktu. Jadi kalian bisa tonton kapan aja kalau kalian ngerasa judulnya pas sama permasalahan hidup kalian sekarang gitu. Oke, file nomor 1, thank you so much sudah nonton, semoga berguna dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spera Roro di sini, dan sekarang Roro ada di file nomor 2 dengan lambang wisdom. Oke, gimana orang melihat kamu, baik buruknya kalian? File nomor 2 silakan kita lihat di sini. Dan yang belum mengerti ini arah tujuan mau kemana, silakan ditonton introducingnya ya, 3 menit doang di depan. Itu harus banget, penting banget karena banyak banget komen kayak kak ini buat ini gak sih kak, kok ke arah-arah ini melulu sih, tentang yang ini kok belum, padahal itu tentang yang dia mau tapi dia nggak ngerti. Jadi kadang-kadang judul di depan kan nggak bisa aku banyakin panjang lebar, itu kan bukan esai gitu ya. Judul kan tinggal kayak headline newsnya aja, jadi kamu harus nonton di depan tuh ada apa, ini cara kerjanya kayak gimana gitu. Kasihan kamunya udah effort waktu, tenaga, kuota gitu ya, tapi sebenarnya kayak kurang dapet dapat ilmunya gitu kan, sayang. Jadi silakan ditonton teman-teman, 2 menit aja deh, di skip dikit nggak apa-apa lah gitu, yang penting kalian ngerti. Aku kasihan sama kamu gitu. Alright, yang udah ngerti silakan sama aku maju ke sini. Nonton Yesus, silakan berdoa, fokus tapi jangan terlalu deg-degan, relax aja. Silakan kamu fokuskan orang yang kamu mau tanya nih, kira-kira dia gimana sih ngeliatin gue, atau overall aja ke Roro, orang tuh ngeliat gue kayak gimana kira-kira, boleh silakan. Nonton Yesus. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa nafas yang tebel. Aku selalu bilang nafasnya tebel. Jadi
gitu loh ya. Oke, pile nomor 2, here we go, Dr. Sus. Gimana caranya kalian itu dilihat baik sama orang sekitar kamu? Emangnya mereka ngeliat kamu seperti apa? Baik buruknya kamu seperti apa di matanya dia, di mata mereka. Dalam kasus pile nomor 2, orang melihat kamu seperti apa? Ada Three of Cups. Kartu yang very very tricky nih. Coba kita lihat sampingannya apa. Pile number 2, bagaimana orang melihat kamu. Pile number 2, bagaimana orang melihat kamu, bagaimana orang memandang kamu. Ada The High Priestess. Wow, so good. Oke, kita akan ngambil minimal 4 ya, jadi lebih dari 3. Pile number 2, bagaimana orang menatap, memandang, melihat, berpikir tentang kamu. Pile number 2. Ada The Magician. Wow, you have 2 major arcana. Coba kita lihat yang terakhir, ini major arcana apa enggak. Pile number 2, bagaimana orang melihat dan memandang kalian. Pile number 2, ada Ace of Pentacles. Mudah banget ya. 3, 2, 1, 1. Dengan bottom of deck-nya tapi bagus, ada 4 of Wands. Oke. Good. Kalau orang tanya tentang kamu apa? Kayak kamu orangnya kayak let it flow, happy aja say. Sesuatu yang seneng kita lakuin. Jadi orangnya ceria. Three of Cups ngomongin tentang blissful, ngomongin tentang cheerful, orang yang enak banget diajakin dating, orang yang enak banget diajakin ngobrol, orang yang enak banget diajakin party, nggak malu-maluin. Orang di dekat kamu tuh ngerasanya tuh happy dan bahagia. Kamu orang yang light energy, artinya juga nggak terlalu kalau kasih saran juga sesuatu saran-saran yang gampang didengar, easy listening. Tapi kamu juga orang yang kayak bisa jadi orang yang kayak dalam tanda kutip rock and roll juga kalau memang seharusnya lagi asik, tapi kamu juga bisa jadi orang yang serius. Tapi ini bukan serius yang kayak gimana banget karena kamu memang tipenya pada dasarnya juga tahu apa yang harus kamu lakukan. So jadinya ini orang bukan tipe yang pekerja keras, bukan orang yang kayak gimana. Karena di sini lucunya kamu dapat The Magician dan The High Priestess gitu. Kamu memang tipe orang yang dalam tanda kutip orang lihat kamu tuh hokinya minta ampun, punya banyak talenta, multi talented. Orang yang kayak nggak ngapa-ngapain aja tuh dapat duit. Orang yang nggak ngapa-ngapain aja udah cantik atau ganteng. Orang lihat kamu itu kayak orang yang kayak easy going banget, yes, dan ngerti harus ngapain. Kayak istilahnya gini, orang-orang yang kayak gini nih anak perumpamaan ya, mungkin ada salah satunya dari kamu yang kayak gini, tapi nggak semuanya kayak gini. Jadi kayak hoki banget, kayak nggak terlalu sering belajar tapi dapat nilainya bagus, nggak terlalu sering yang kayak gimana banget, tapi kayak kalau kamu kayak ngerjain sesuatu proyeknya lancar, kayak dipromosiinnya gampang sama bos atau atasan. Aku ngeliatnya juga kerjaan kamu juga lancar-lancar aja, bisnis kamu juga kayaknya tuh nggak terlalu banyak dipromosiin tapi kayak laku aja. Aku ngeliatnya kayak gitu, karena The Magician adalah tipe-tipe orang yang kayak bisa bisa menyulap dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini orang pile nomor 2 ini dirasa kayak aduh ada aja idenya, out of the box banget, pemikirannya lucu banget, seru banget. Dan di satu sisi orangnya memang sangat netral, orangnya nggak pernah mau ada di dalam kubu satu atau kubu yang lain, tipe yang netral banget. Karena The Magician juga tipe yang kayak selalu netral, kayak dia berpikir tentang duniawi tapi juga ada cupsnya tentang percintaan, tapi juga komunikasinya lancar, nggak ngomong doang tapi ada wants juga yang artinya melakukan sesuatu. Ini orang yang memang sangat netral, balance banget. Kamu dirasa balance. Kadang juga kalau lagi ngomongin tentang percintaan kamu juga tipe yang oh ya udah gue memang membuka diri gitu loh. Yang pasangan juga oke, bukan yang romantis banget tapi juga yang tapi juga yang bukan cuek banget. Yang lagi jomblo juga tipe yang kayak dikenalin mau, nggak yang malu-malu kucing atau yang nggak mau yang sok-sok gimana. Ini tipe Magician tuh tipe yang kayak nyantai, kayak di pantai, ada datingan juga, ngobrol sama orang, seru banget. Tapi di satu sisi juga kamu orang yang dianggap juga bukan orang yang lupa Tuhan banget, walaupun suka happy, suka kayak kadang-kadang minum. Aku ngeliatnya di sini juga kata-katanya party. Ya di sini juga ngomongnya stabil ya, stabil. The Magician, The High Priestess dan Four of Wands dianggap memang stabil banget. Foundation hidup kamu stabil, jadi kayak kerja iya, tapi juga main juga iya, tapi juga ketuhanan iya. Wow, ini bagus banget. Oh my god, who are you? Pile nomor 2 kok bagus banget orang memandang kamu. Dan orang menganggap kamu adalah sesuatu yang kayak memang kayak terus-terusan punya
yang tadi aku bilang semacam hoki atau memang hidup yang bagus-bagus aja. Karena Ace of Pentacles aku selalu bilang kalau di aku, entah kenapa ya, di aku selalu menganggap Ace of Pentacles ini seperti the Wheel of Fortune. Jadi kayak orang tuh ngerasa sebobrok-bobroknya hidup kamu, segalau-galaunya kamu, sebangkrut-bangkrutnya kamu tuh gampang untuk bangkit kembali. Kayak hokinya gede gitu. Aku ngeliatnya di sini sebenarnya bukan kayak hoki sih, karena di sini ini kan Four of Wands dan The Magician itu ngomongin emang orangnya kamu tuh memang pengen bangkit, emang tipenya stabil. Jadi kayak kamu sedih tapi kamu tahu gue nggak boleh sedih kelamaan nih, ayo gue mau bangkit lagi, gue mau outdoors lagi, kayak go outside lagi, ngobrol sama orang lagi. Gue percaya Tuhan itu baik, gue percaya ini jalan dari Tuhan. Jadi kamu tipe yang kayak oke, mungkin orang nggak tahu tapi aku lihatnya kayak kamu juga pernah bobrok banget, pernah hancur banget, tapi ini adalah cara kamu, yang bagus adalah cara kamu untuk bangkit kembali, yang mungkin kayak orang jadi ngeliat kamu tuh nggak pernah sedih padahal kamu juga pernah sedih. Nah, orang tuh ngeliat kamu tuh nggak pernah sesedih itu. Padahal mungkin kamu juga pernah sedih di dalam mimpi buruk kamu juga gila-gilaan gitu kan. Ada orang yang sampai sedih sampai mimpi buruk, aku sering banget. Nah, orang tuh ngeliatnya Roro nggak pernah sedih gitu loh, padahal wow. Nah, kayaknya pile nomor 2 kamu hampir sama kayak aku, orangnya ngeliatnya hoki banget, multi talented, maksudnya udah kerja kantoran, punya ini, punya online shop, punya ini gitu loh. Jadi nggak pernah kehabisan ide, nggak pernah kehabisan uang, nggak pernah kehabisan tenaga juga, karena orang selalu ngeliat kamu tuh kayak punya tenaga gede banget gitu, ngobrol tuh nggak ada hentinya, punya temen yang banyak, something like that. Padahal ya karena kamu asik aja orangnya gitu, kamu nggak pernah mau stres yang berlebihan, itu yang bikin kamu terlihat seperti itu. Pertahanin ya, pertahanin. Tapi memang kayak sedikit banyaknya orang, karena ini yang paling pertama, ini berarti lumayan dominan. Memang orang ngeliatnya kamu tuh sedikit lebih banyak main-mainnya dibandingin kerja, tapi memang hoki aja, makanya lu tetap bagus-bagus aja. Jadi orang lihat kamu tuh bukan karena orang yang pinter atau orang yang kayak gimana, jadi orang anggap kamu ih emang hoki nih, pile nomor 2 gitu. Alright, pile number 2, what else? Apa yang orang lihat dari kamu? Oke, wait. Ada the temple path. Oke, what else? Gimana orang lain melihat kamu, pile number 2? Pile number 2. Oke. Ada door to romance. Dan ada the thinking woman. Oke, oh my god. Oke, good. Yang tadi aku bilang sangat menyenangkan, door to romance ini. The High Priestess ngomongin tentang insting, ini juga tentang perasaan. Three of Cups, The Magician yang tadi aku bilang ngomongin tentang keseimbangan. Ada Four of Wands yang mungkin kayak ada tentang keseimbangan, dan banyak banget yang bilang Four of Wands ngomongin tentang orang yang layak untuk dijadikan istri atau suami. So, door to romance aku memang lihatnya kayak orang tuh nganggap kamu tuh orang yang soleha atau soleh banget, orang yang seru banget kalau diajakin pacaran atau nikah atau at least untuk diajakin dating. So aku ngatakan memang kayak kamu kayak bibit unggul lah dianggap orang-orang kayak gitu ya. Jadi bibit-bibit bobotnya bagus, keuangannya bagus, kayak tapi juga asik diajakin ngobrol, tapi juga kayaknya pinter, kayaknya oke, pokoknya stabil banget. Oh my god, orang yang seru banget untuk diajakin bercanda gitu. Dan ada temple path yang tadi aku bilang, temple path juga ngomongin tentang kayak the high priestess. Jadi kayak orangnya nggak terlalu, maksudnya happy iya, tapi kayak nggak lupa Tuhan, dan bukan tipe yang kayak liberal banget. Liberal ya arti kayak Tuhan, yang penting gue berbuat baik, ya udahlah Tuhan apa itu, nggak gitu. Kamu tipe yang kayak masih inget dan percaya Tuhan dengan caranya kamu. Makanya orang rasa kamu udah happy, udah kayak light energy, tapi juga nggak lupa Tuhan. Itu kayak di mana lagi nyari orang kayak gitu. Nah, orang tuh mikir kamu tuh seperti itu pile nomor 2 tanpa kamu sadarin. Mungkin musuh-musuh kamu juga mikirnya kayak gitu tanpa kamu sadarin. Makanya dia membenci kamu karena kamu gak ada cacatnya mungkin gitu. Mungkin, I don't know. Dan kamu tipe yang tadi aku bilang, pemikir yang bijak. Ada the magician dan ada the high priestess. Kamu stabil banget kalau berpikir. Ada four of wands. Kayak istilahnya orang tuh ngeliatnya kamu tuh punya pemikiran yang kuat banget. Fondasi hidup kamu atau alas hidup kamu tuh kuat banget, yang bikin kamu tuh jadi bijak, dan kamu tuh nggak pernah salah langkah. Walaupun mungkin kamu sering ke klub malam juga, kamu juga tahu apa tipe-tipe orang yang jahat dan buruk kayak gimana, tapi kamu nggak pernah mau masuk ke dalam dark circle ini. Kenapa? Karena kamu punya fondasi yang cukup kuat. Orang-orang mikirnya kayak gitu. Kamu lumayan pinter bukan karena IPK-nya bagus atau karena kamu itu direktur, nggak selalu seperti itu, tapi orang lihatnya kayak kamu tuh cara ngobrolnya, cara bertindak, tingkah lakunya tiap hari tuh kayak menyenangkan tapi juga bijak gitu. Jadi light energy banget. Iya, kata-katanya tuh light energy. Light energy itu adalah tipe-tipe orang yang kayak nggak usah terlalu menggurui atau kayak gimana, tapi
bisa bikin apa ya, orang tuh terinspirasi kalau oh iya ya gitu loh. Wisdom memang kayak apa ya, bijak. Ya ini persis banget kalau kamu lihat juga rada hijau semua, satu dua tiga ya. Jadi memang kayak ngena di hati gitu kata-kata apa ya, yang kamu lakukan. Aku nggak tahu seperti itu. Oke, selanjutnya what else? Oh, file nomor 2, bagaimana orang melihat kamu? Langsung keluar. Apa ini? The end of a tough cycles approaches. Oke. Orang ngeliatnya kayak kamu tuh gampang banget keluar dari keluar dari masalah-masalah kamu. Kayak orang tuh kayak bingung sendiri gitu. Kenapa sih kok ini ya apa namanya? Ini orang gampang banget sih untuk apa ya, untuk nggak galau lagi. Kok ini orang gampang banget sih untuk kayak memecahkan satu masalah gitu. Makanya orang tuh menganggap kamu tuh multi talenta. Orang menganggap kamu tuh energinya so light gitu, kayak nggak berat banget hidupnya. Dengan kayak cara kamu happy happy ini tuh kayak bikin orang tuh terinspirasi. Gila ya, tuh lihat tuh file nomor 2 udah cerai, udah mungkin kayak udah bangkrut, udah kayak dilukain hatinya bla bla bla, tapi dia bisa naik lagi, happy lagi, instastorynya atau kayak WhatsAppnya tuh senyum lulu. Quote-quote-nya itu juga kayak bukan quote yang menggurui, tapi kayak seru banget lah hidupnya gitu, sangat-sangat menginspirasi orang gitu. Aku ngeliatnya kayak gitu sih, memang kayak wow, orang tuh kayak hands up sama kamu. Wah, ini orang gila nih, orang gila nih, gila dalam arti yang bagus tapi ya. Oh my god, seru banget sih. Oke, what else? Gimana orang memandang kamu? Nanti di komen ya, kamu suka nggak sih kayak apa ya, kira-kira kayak gini ininya, kata-katanya, bukan kata judul-judulnya, jadi bukan percintaan, bukan tentang karir, bukan tentang apa, tapi kayak melihat diri sendiri aja gitu. Apa memang kamu ngerasa ini nggak ada gunanya gitu? Coba di komen, nggak apa-apa, baik buruknya nggak apa-apa, tapi dengan cara, dengan kata-kata yang baik ya. Aku pengen tahu aja sih sebenarnya arah viewers aku dan subscriber aku tuh ke arah mana sukanya, kata ininya, judul-judulnya gitu ya, topik-topik pembicaraan kita. Oke? Alright, lanjut lagi file number 2. Apa yang orang lain lihat dari kamu? File number 2. Gimana orang lihat kamu dong? File number 2. File number 2. Alright, apa ini? Ada victim. Ijo lagi. Apa pemutusan karma yang buruk atau hidup yang luar biasa hancurnya. Di sini ada victim. Gini ya, aku ngelihatnya mungkin orang nganggapnya memang bener-bener kamu tuh pernah yang jatuh banget, tapi kenapa sih ini orang stabil banget? Kenapa sih ini Ace of Pentacles nomor 1, The Magician juga orang tentang satu. Jadi aku bisa sih balik happy lagi. Aku lihatnya kayak gitu. Orang lihatnya kayak kamu tuh victim gitu, korban banyak banget masalah hidup kamu sebenarnya banyak. Tapi ini orang kenapa sih kayak nggak punya masalah? Kayak orang tuh terheran-heran gitu. Aku kata gitu, heran gue sama para nomor 2 teh ya, gimana sih kok bisa begini gitu kata-katanya. Oke, bagus sih, bagus. Asal jangan terlalu, maksudnya happy karena pembohongan. Maksudnya ada beberapa klien aku yang memang mau kelihatan happy supaya orang tuh nggak khawatir. Jangan seperti itu juga, nggak apa-apa nangis sesekali. Beda sama ada orang yang memang kayak kalau keluar rumah memang bawaannya tuh jadi happy, nanti mungkin di rumah sedih lagi, tapi kalau keluar rumah tuh entah kenapa moodnya jadi naik. Ada yang memang seperti itu, jadi kayak butuh banget orang di sampingnya. Nah kalau kayak gitu nggak apa-apa, berarti kamu nggak pencitraan. Tapi jangan sampai, saran dari aku ya, jangan sampai kamu seneng dan kayak bahagia hanya pencitraan supaya orang lain tuh kayak nggak khawatir sama kamu, supaya orang lain tuh tetap kayak ngelihat kamu tuh stabil. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu sebenarnya yang bikin kamu tambah depresi, karena nggak keluar. Istilahnya tuh kayak kalau jerawat nggak dikeluarin gitu loh, kalau bisul nggak dikeluarin tapi didiemin, tapi juga nggak diobatin. Kalau didiemin tapi diobatin dengan cara kamu memang berserah sama Tuhan, kamu mencari mencari pencerahan di luar sana dengan cara apapun, oke. Nggak dikeluarin juga nggak apa-apa, nanti lama-lama hilang sendiri, rilis sendiri. Tapi kalau nggak dikeluarin seseknya, bisulnya nggak dikeluarin tapi juga nggak diobatin, wah itu bakalan istilahnya berjamur dan jadinya makin banyak. Mau jerawat, mau bisul, pokoknya penyakit kalau misalkan didiemin tapi nggak diobatin, yang ada makin parah. Nah sama kayak mental illness kamu, kalau kamu ngerasa memang punya masalah, it's okay untuk di sharing, it's okay not to be okay gitu loh. Nggak apa-apa sesekali kayak nangis dan kelihatan nggak stabil. Yang penting kamu tuh dengan cara itu udah rilis stres dan bisa maju ke depan gitu. Itu saran dari aku. Jadi nggak bagus juga kalau terlalu sering kelihatan happy ya. Ngapain gitu loh, lu bukan benda mati, benda hidup.
alias makhluk hidup udah pasti pernah sedih, kesel, marah. Karena kita memang dikasih sama Tuhan emotion dan logic. Jadi bukan pemikiran doang, tapi kita punya perasaan. It's okay untuk share your voice, share your emotion, alright? Oke, lanjut pile number 2. What else? Gimana orang lain melihat kamu? Pile number 2. Bagaimana orang melihat kamu? Wow. Oh my god. Kayaknya ini pile nomor 2 titisan malaikat nih ya. Coba kamu lihat gua gimana nggak ketawa. Lu lihat ini deh. Ada change dan ada forgiveness. Luar biasa. Orang melihat kamu kenapa happy terus dan light energy karena kamu tuh walaupun sakit hati dan kamu kayak pernah disakitin, wah pernah bobrok banget, pernah bangkrut, pernah hancur. Tapi kamu selalu memaafkan masa lalu kamu, memaafkan diri kamu dan memaafkan orang yang bersalah sama kamu. Kayak orang tuh kayak ngerasa dalam tanda kutip kamu juga rada bodoh dalam arti kok mau maafin gampang banget, nah kayak gitu-gitu tipenya. Dan kamu gampang banget untuk change your life. Yang tadinya sedih, yang tadi aku bilang the end of tough cycle approaches. Jadi kayak kamu gampang banget untuk kayak bikin mood kamu yang dari yang plek hancurnya setengah mati lama-lama naik terus kayak ngeflip jadi bagus, jadi ceria lagi. Tiba-tiba hancur lagi, plek lagi, naik, ceria lagi. Itu yang orang lihat dari kamu. Oh my god, really ada orang yang seperti itu? Oh my god, bagus banget. Wow, pertahanin ya orang yang seperti ini. Karena memang yang tadi aku bilang kamu deket sama Tuhan, tapi kamu juga bukan tipe yang sama Tuhan mulu, kayak kamu kayak di dalam diri kamu gitu introvert, enggak, tapi kamu juga kayak abis itu keluar dan kamu kayak mikir apa yang terbaik buat kamu gitu loh. Ada The Magician. Jadi bukan kayak tipe yang berdoa kusyuk terus kayak memendam sendiri terus kayak di kamar, ngunci kamar, berdoa terus, nangis enggak, tapi kamu juga mencoba untuk kayak go outside dan mencoba hal-hal baru, berteman dengan orang yang baru, mungkin mencoba mencari petualangan yang baru, karena di sini ada Ace of Pentacles, mencari masa yang baru, dunia yang baru gitu. Ini yang bikin kamu tuh memang kamu hancur banget, tapi kamu bisa change your mood and change your lifestyle dengan cara itu gitu loh. Kamu maafin orang, akar pahit kamu matiin gitu loh. Awkward seperti itu. Keluar apalagi ada boat. Wow, dan ada the snake. Wow. Oke, boat dulu ya yang ini. Kayak aku dilihatnya memang ada progressing, ada receiving, ada moving on, ada closure issue. Kamu tuh kalau punya masalah, ada issue, ada problem, kamu closurein. Maksudnya kamu kasih lihat nih apa sebenarnya baik buruknya, apa win-win solutionnya, apa yang sebenarnya harus dilakukan. Kalau yang kamu lakukan memang yang kamu rasa bagus untuk dilakukan adalah moving on, ya udah kamu moving on dan kamu ya udah it's okay gitu loh. Ini ada kayak tiap kali kamu ngerasa berat ya kamu bakalan ngelepas rantai itu. The end of the tough cycle approaches. Kenapa? Karena kamu mikirin banget sih. Kamu bijak dalam berpikir. Aku ngata gitu seperti boat. Jalannya ke arah yang memang kamu rasa paling bagus gitu loh. And then sini ada the snake. Ada enemy, ada clever, ada look over your shoulder, ada the other woman, competition. Aku ngata gini, karena ini ngomongin tentang sifatnya kamu, orang lihat kamu tuh seperti snake ya. Snake itu tricky banget ya. Jadi yang pertama kalau bagusnya snake adalah dia itu makhluk yang terpintar. Makanya walaupun kayak gimana, tapi kalau apotik pasti gambarnya snake sama lambang kayak medis ya, salib gitu, terus ada snake. Karena snake itu walaupun bisa mematikan, tapi dia adalah makhluk yang tercerdik, dianggap kayak gitu ya, terpintar, tercerdik, something like that. Dia juga kayak snake itu juga dipercaya juga kalau misalkan dilihat juga dari beberapa medis, apalagi di Indonesia ada beberapa yang gitu, kita minum istilahnya kayak empedunya ular apa segala macam bisa menyembuhkan beberapa penyakit gitu. Jadi snake itu sebenarnya kayak yang pinter, yang dianggap nggak punya apa-apa pun lo bisa tetap jalan gitu loh. Kamu udah nggak punya kaki, nggak punya tangan, istilah kamu udah rontok banget, kamu udah jadi victim, kamu udah bangkrut setengah mati, tapi orang lihat kamu tuh bener-bener masih bisa licin jalan kemana-mana gitu loh. Orang selalu ngeliat kamu seperti itu, tapi di satu sisi orang lihat kamu, ini orang licik banget sih, kayak wow gitu loh. Kenapa ya? Karena itu dia, orang tuh nggak pernah ngeliatin ada celah yang gede banget di kamu. Jadi orang lihat kayak, ini orang gila ya, ini orang kok bisa begini, ini orang kok kayak, orang tuh nganga kayak hah gitu kalau ngeliatin kamu. Nah itu dia, orang tuh ngerasa kayak apa sih pile nomor 2 tuh orangnya kayak gimana sih gitu loh.
nggak pinter banget, nggak yang oke banget, nggak yang bener-bener kayak kalau misalkan kamu seorang muslimah, bukan orang yang pakai hijab bagus, bukan yang kayaknya tuh ke perkumpulan gimana-gimana banget, atau enggak kalau Kristen bukan tipe yang ikut pemuda-pemudi yang kebaktian dulu yang begini, tapi kok kayaknya hidupnya nyantai banget, kayak diberkati Tuhan banget. Ya itu dia, karena ya yang aku bilang tadi, orang tuh ngeliat kamu tuh kayak orang yang light energy gitu loh, nyantai kayak di pantai. Nah ini tapi pinter ngeliatin situasi, makanya orang kayak ternganga-nganga sama kamu. Oh my god, aku punya temen satu kayak gini, dua, tapi yang satu yang gini banget, kayak menurut gue tuh dia nggak gitu-gitu banget, tapi kok bisa begitu gitu. Gue punya temen kayak gini memang. Oh my god, mungkin ini dia sebenarnya. Jadi di dalam hatinya pernah sedih atau gimana, tapi cara dia ngeflip mood dan ngeflip lifestyle itu yang bikin dia tuh kayak beruntung terus rasanya gitu. Wow, aku pengennya jadi file nomor 2. Oke, what else? File number 2, orang lain seperti apa ngeliat kamu? Ada communicate clearly. What else? Dan ada success. Oh my god, yes, of course, ada the magician. Orang ngeliat kamu memang orang yang sukses dalam hal apapun, percintaan kah, dalam masalah fisik, cantik, ganteng, dalam masalah pertemanan, kayaknya kamu punya teman yang banyak, atau dari apapun aspek hidup kamu, banyak banget orang yang bilang kamu tuh sukses. Wow. Walaupun kamu gak menyadari, masa sih gue sesukses itu, orang ngeliat kamu kayak gitu. Dan ada communicate clearly, yes, yang aku bilang tadi, kamu energinya tuh light banget. Kalau kamu ngomong, kalau kamu apa, kayaknya tuh dilihat orang tuh iya manggut-manggut orang. Walaupun kamu mungkin gak pinter banget dan kamu sebenarnya gak terlalu ngerti jawaban kamu bagus apa enggak. I mean like, orang tuh ngeliat kamu tuh kayak kalau ngomong tuh ceplas-ceplos, tapi kayak karena kamu itu orang yang baik dan fondasi hidup kamu itu emang udah stabil, kamu tuh bisa dengan gampangnya tuh untuk memberikan solusi atau saran atau sekedar menjadi a good listener buat orang, dan orang happy banget gitu loh sama kamu dengan cara kamu yang seperti ini. Aku ngerti seperti itu. Oke, file nomor 2 menurut aku cukup banget. Congratulations, you are such a good person. Aku ngeliatnya seperti itu, so funny ya, so lover gitu loh, lover banget gitu orangnya, gitu. Seru banget. Mudah-mudahan aku punya teman yang lebih banyak yang seperti ini, dan mudah-mudahan aku bisa jadi orang yang seperti ini juga buat teman-teman aku, bisa memberikan pencerahan dengan cara tidak menggurui gitu. Ini happy banget orang yang punya teman kayak gini. Alright, file nomor 2, thank you so much sudah nonton. Jangan lupa aku di like dan di komen kalau kalian suka dan kalian ngerasa ini gue banget atau enggak, gimana silakan di komen. Dan jangan lupa juga aku ditonton video-video yang lain, karena hampir semuanya timeless, artinya tidak berbatas waktu, artinya bisa kalian tonton kapan aja kalian butuhin judul itu. Oke? Alright, file nomor 2, thank you so much sudah nonton. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini, dan sekarang Roro ada di file nomor 3 dengan lambang solitude. Oke, kita lagi ngobrolin gimana orang memandang dan melihat kamu. Aduh, sorry teman-teman, maaf banget nggak sempet aku pause tadi. Gua gatel banget hidungnya, lagi mau mulai flu nih aku nih. Oke, kalau belum ngerti ini ke arah mana, silakan nonton introduksinya 1-3 menit di depan, karena ini penting banget supaya kamu tahu ini bukan sekedar judulnya doang, tapi ini lebih banyak tujuan aku bikin readingan ini supaya apa bla bla blanya. Silakan ditonton. Dan yang udah ngerti, ayo silakan maju sama Roro, kita mulai shuffling kartu. Jangan di skip, ini penting banget, karena ini aku butuh energi kamu untuk melihat apakah yang orang lihat dari kamu. Dan Tuhan Yesus, file nomor 3, silakan doa dan silakan lebih rileks, fokus sama orang yang kamu mau lihat, gimana cara dia melihat kamu nih. Misalkan lihat gimana caranya si Anton melihat kamu nih, file nomor 3. Nah gitu ya, baik buruknya supaya kamu bisa menjadi orang yang baik. Oke, file nomor 3, here we go, Dr. Yesus. Bagaimana dia melihat kamu, file nomor 3, bagaimana mereka memandang kamu, apa yang mereka lihat dari kamu, file nomor 3. File nomor 3, ada King of Cups again, keluar King of Cups. Wow, sampai oke, wait. Alright, what else? File number 3, gimana orang melihat kamu? File number 3, bagaimana orang memandang dan melihat kamu? Oke. Ada Two of Wands. Ada the Star. Alright, what else? File number 3,
Pile number 3. Aduh, gue udah tahu nih ke arah mana, tapi gue butuh minimal 4. Aku nazarnya jangan terlalu 3 supaya aku ngerti mau kemana. Alright. Dan ada Knight of Pentacles. Alright. Gue udah tahu banget ini. Dan bottom of the deck-nya ada Four of Swords. Oke. Ini gini. Two of Wands, Knight of Pentacles sama Four of Swords ini bagus juga kalau kamu mau sedikit-sedikit belajar tentang tarot ya. Jadi didengerin aja. Roro tuh biasanya kalau ngasih tauin bukan kayak artinya arti ini, tapi biasanya satu-satu aku omongin. Jadi boleh dicatat, boleh diingat gitu ya. Ini 3 ini hampir sama. Ini artinya tidur. Four of Swords artinya nyaman, tidur, rest, no effort, gak mau effort. Two of Wands artinya pause mode, artinya stagnation, artinya memang lagi nggak mau jalan sama sekali. Jadi ini sama-sama no effort artinya. Knight of Pentacles ini ada effortnya karena namanya Knight. The Knight itu kesatria itu pasti lambangnya kalau ditarot pakai kendaraan, pakai kuda. Ya artinya ada mobilitas dong, ada kendaraan. Tapi Knight of Pentacles itu Knight yang paling lama, Knight terakhir, ya jalannya paling lelet, ya. Artinya apa? Ini orang melihat kamu lelet. Orang melihat kamu itu nggak gercep, nggak gerak cepet. Orang lihat kamu itu nggak ada progression yang berarti dalam hidup kamu. Entah memang dalam kehidupan seperti biasa, misalkan kamu lagi mau jalan, mau makan, something like that ya. Atau enggak kayak kamu tuh sulit banget untuk menentukan yang baik dan yang buruk apa, karena ada the star. Ini ngomongin tentang penentuan yang mana yang kamu mau pilih, itu lama banget. Tipe, kalau gampangnya gini ya, ini hanya tipe doang, bisa jadi yang lain. Kayak kamu mau milih mau warna merah atau warna biru nih, ininya apa di mall gitu. Itu susah banget, bisa jadi kayak kamu keliling-keliling dulu, kamu makan dulu, nanti ke store yang itu yuk, aku pengen milih ternyata warna biru nih. Sampai di sana kamu galau lagi, yang merah atau yang biru ya. Nah, aku ngeliatin visionnya ada yang seperti itu. Tapi ini lebih detailnya lagi, memang kayak pemilihan jalan hidup. Misalkan aku ngeliatin di sini nomor 3 kebanyakan ya, bukan semuanya, kebanyakan yang milih masih anak muda, memilih jalur hidup, soul searchingnya tuh mau kemana, lelet banget. Misalkan kayak kamu tuh ngegebet orang, ini lama banget kamu milih mana yang terbaik, atau enggak apakah dia yang terbaik, kayak gitu. Milih PTN, milih perguruan tinggi, bukan PTN, milih perguruan tinggi, milih apa ya, milih sesuatu yang kamu suka, bisnis yang kamu suka, atau enggak milih kamu mau kerja kantoran atau kerja bisnis sendiri, bla bla bla. Pokoknya tentang hidup, karena Pentacles ngomong tentang kehidupan. The Star ngomongin tentang tujuan hidup, goal atau purpose. Your life's purpose itu lama. Kamu tipe yang lelet, seperti itu yang aku lihat. Dan di sini dalam tanda kutip orang melihat kamu seakan-akan kamu males. Kamu tidur mulu, no effort. Kalau kamu ngejar cewek atau ngejar cowok juga kayaknya tuh ogah-ogahan, balas chattingannya, ngajakin jalannya juga lama. Kamu juga kalau kerja juga lelet. Bos kamu atau orang-orang sekitar kamu ngerasa kayak kamu tuh apa sih dipikirin, kok lama banget kalau kerja, something like that. Oke? Tapi orang lihat kamu memang penuh cinta kasih. Ini yang aku bilang, kayak kamu tuh lembut. Memang tipe orang lembut itu biasanya tuh dalam tanda kutip rada lelet. Kamu tuh lembut banget, kamu tuh ramah, kamu tuh baik. Yang aku lihat kayak kamu tuh penuh dengan simpati dan empati. Aku ngeliatnya orang tuh ngeliat kamu tuh tipe-tipe yang kayak sedikit banyaknya agak player. Kalau masalah ini ya, lovershipnya rada player, karena terlalu ramah, karena terlalu baik. Tapi satu sisi kalau ngomong tentang kehidupan biasa, orang lihat kamu tuh kayak orang yang memang baik sih, pertemanannya baik banget. Kayak sebagai pegawai kamu mungkin bukan pegawai yang pinter banget atau yang clever banget, tapi kamu yang menyenangkan. Mungkin ini yang bikin kamu nggak dipecat, istilahnya kayak gitu. Orang tuh ngeliat kamu seperti ini, baik. Tapi yang emosional itu memang kayak ya udah baik aja gitu. Jadi kamu nggak terlalu sering bergerak cepat. Mungkin ini juga kayak pacar kamu ngerasa kamu itu memang baik banget, cuma kayak kurang kasih effort. Maksudnya ya kurang berjuang lah demi cinta atau demi kehidupan ini gitu loh. Ini tipe-tipe yang kayak ya udahlah, yang penting setiap harinya dapat uang, ngapain sih terlalu banyak lembur, ngapain sih gue ngapa-ngapain lagi. Nah, tipe-tipe kayak gitu banyak banget versinya, tapi yang aku lihat memang temanya lelet. Kalau tema nomor 1 apa tadi? Tema nomor 1 defensif dan keras kepala. Tema nomor 2 tadi tuh light energy kalau nggak salah. Nah, kalau kamu tuh tipe temanya adalah lelet. Lelet bisa baik bisa buruk, karena The Knight of Pentacles juga ngomongin lelet, tapi dia tidak pernah mau mundur. Jadi kayak misalkan kalau suka sama sesuatu, suka sama kamu nih, misal kamu suka sesuatu, orang tuh nganggep
Kamu bakalan kayak tipe yang setia banget karena Pentacles ngomong tentang kesetiaan juga. Jadi the Knight of Pentacles, kalau kamu udah memperjuangkan sesuatu, orang tuh nganggap kamu tuh bakalan perjuangin itu gila-gilaan. Walaupun pelan-pelan setia. Tipe yang setia, orang lihat kamu tuh setia. Walaupun mungkin awal-awalnya kayak player gitu, tapi kalau kamu udah milih satu, kamu bakalan setia setengah mati. Kamu bakalan kayak nganggep orang itu atau hal itu starnya kamu. Tapi itu dia. Kalau kamu belum bisa milih, wah kamu tuh bakalan yang tadi kayak kayak aku bilang the Knight of Cups sama the Star. Kamu bakalan nyari mana yang kamu suka, kamu kumpulin orang yang kamu suka, kamu gebet banyak orang suka. Kamu lihat baik buruknya, lama banget exploringnya, lama banget ngediscovernya, nanti baru kayak teng ini yang gue suka gitu. Jadi kayak ini tipe yang kayak makan pun lelet kayak durinya gitu kayak dipilih-pilihin satu-satu. Ini tipe-tipe yang kayak gitu. Orang tuh nganggap kamu kayak gini. Baiknya adalah karena Pentacles adalah orang yang setia. Orang yang bener-bener kayak mau lihat dari sekian banyak orang yang kamu suka, dari sekian banyak hal yang kamu suka atau orang yang kamu suka, ini sebenarnya apa sih tujuan hidup kamu, North Star-nya kamu apa nih? Karena kan ini ngomongin tentang pencaharian North Star, purpose hidup kamu yang bener-bener tinggi. Tapi kalau keleletan juga lama-lama kamu hilang momentumnya. Jadi jangan terlalu lelet juga gitu ya. Jangan terlalu apa ya? Takut untuk mengambil resiko karena di sini kamu udah nyaman sama diri kamu dan kayak kamu nggak mau ngambil resiko untuk naik tingkat, naik level dalam hidup, itu nggak boleh juga ya, Bo, gitu kan. Alright, what else? Pile number 3. Pile number 3, what else? Gimana orang memandang kamu? Oke, ada throat chakra dan ada seven chakra. Oke, throat chakra dulu. Emang pengennya bebas orangnya. Pengennya freedom gitu. Pengennya kayak sesuatu yang kayak gak mau diatur-atur. Ini kamu banget nih. Makanya kamu lelet dan kamu, aku ngeliatnya kayak orang-orang ngeliatnya kayak kamu tuh, ya itu susah, bukan susah diatur gimana, tapi kayak ya kamu pengennya sesuatu yang bikin kamu nyaman aja. Kalau kamu ngerasa itu nggak nyaman, ya kamu nggak bakal ngelakuin itu. The Knight of Pentacles, yang tadi aku bilang, kamu ngerasa oke, ya udah gue lakuin. Kalau enggak ya gue nggak mau effort gitu loh. Itu yang aku bilang, masih mau bebas banget di sini, kelihatannya seperti itu. Alright, selanjutnya ada seven chakra. Sebenarnya kalau aku ngeliat memang Pentacles dan udah keluar the Star, aku udah bilang kan, maksudnya ini energinya sebenarnya bukan energi orang jahat, tapi memang lelet. Kenapa? Karena kamu gak mau menyesal dengan keputusan kamu. Seven chakra ngomong tentang crown chakra. Jadi kayak tentang, wow, sorry banget dari tadi ini motor aku nggak tahu motor siapa. Kayaknya bukan motor warga kompleks ini. Itu dari tadi tuh mondar mandir gue. Ampun Tuhan. Sorry ya. Oke, cakra ketujuh tuh cakra tentang ketuhanan juga. Cakra ketuhanan dan ngomong tentang buku kehidupan. Jadi aku ngerasa memang kamu lagi mencari jati diri kamu, nyari the star atau the purpose hidup kamu tuh apa. Tapi itu dia, kamu ngerasa dia, gue nggak boleh main-main dong dalam mencari pasangan, dalam mencari karir yang bagus, dalam mencari tempat sekolah yang bagus, bla bla bla. Makanya ini bikin kamu jalannya lelet dan ngerasanya tuh no effort gitu loh, ya. Itu karena kamu ngerasa karena kamu begini, tapi implementasinya orang tuh melihat kamu lelet. Udah intinya kayak gitu ya. Jadi makanya jangan terlalu pilih-pilih yang gimana banget. Nggak ada yang terbaik dan yang terbaik. Mau dikata Kim Kardashian, mau dibilang Beyonce, aku selalu bilang kalau memang suaminya jahat juga jahat aja ya, diselingkuhin aja, biar dikata cantiknya setengah mati juga, ya nggak sih gitu loh. Jadi jangan mencari yang terbaik dan yang terbaik ya. Mau sekolah atau kerjaan juga, mau kata orang ini yang paling baik juga pasti dalamnya ada cacat-cacatnya, sayang, nggak mungkin enggak gitu. Alright, pile number 3, ada apa lagi? Gimana orang ngelihat kamu? Pile number 3, bagaimana orang melihat kamu? Oke. Alright, ada quest, bingung, dan ada despondence. Kadang-kadang takut sendiri, kayak despondence tuh lebih kayak arahnya ke arah negatif sih. Jadi kayak nggak pernah bersyukur atau gimana. Aku ngeliatnya kayak kenapa kamu nggak ngerasa ada effort dan gimana banget, kenapa kamu agak lelet, karena kamu masih bingung jalan hidup kamu mau kemana. Ini seperti the star banget, kamu bingung star hidup kamu tuh apa sebenarnya. Dan despondence, kamu belum kayak nemuin satu klik momen dimana kamu harus bersyukur dan kamu pengen mempertahankan itu. Aku ngata kayak gitu, orang-orang lihat kamu tuh memang kayak belum mendapat jati dirinya banget, kayak masih lelet karena masih mencari jati dirinya mau kemana, masih terombang ambing. Orang tuh ngeliat kamu seperti itu.
Aku nggak tahu memang bener apa enggak, karena sometimes yang orang lihat sama yang kita rasain tuh beda. Tapi yang aku lihat overall orang lihatnya kamu kayak gitu. Kayak kamu tuh selalu mencari apa yang belum kamu dapetin, padahal kamu udah dapetin dunia kamu sebenarnya. Cuma kamu kayak masih mencari itu arah mukanya masih ke depan, kayak mau mencari yang lain gitu loh. Beluman mau effort ke arah sini, padahal kamu udah tahu yang harus kamu perjuangin apa. Tapi kayaknya nggak itu, mau yang lain, mau yang lain. Nah, orang tuh nganggap kamu seperti itu. That's why kamu nggak ke progres, nggak naik tingkat, nggak increasing hidupnya, karena kamu selalu ganti-ganti terus gitu, nggak pernah fokus, nggak pernah effort gitu. Orang tuh nganggap kamu kayak gitu. What else? Gimana orang lain melihat kamu? Ada surrender to the divine, hampir semuanya seperti itu. 1, 2, 3 dapat surrender dengan deck yang berbeda-beda. Kalau ini decknya dapat yang kamu surrender to the divine itu di deck yang ini, yang moon cycles. Aku ngerti memang kamu akhirnya kayak berserah sama Tuhan, karena kamu sometimes nggak terlalu ngerti kamu mau kemana, kamu terlalu bingung gitu loh. Dan seven chakra sama surrender to the divine sama ngomongin tentang crown chakra, ngomongin tentang kamu ke Tuhan, jadi hubungan kamu ke Tuhan. Kamu ngerasa kayak ya udahlah, nanti juga Tuhan juga kasih jalannya, istilahnya gitu loh. Nanti juga kayak orang juga lihat, kayak orang juga tahu kok apa yang gue perbuat, nanti juga Tuhan juga kasih jalan ke gue, nanti juga Tuhan kasih sign ke orang-orang kenapa gue begini gitu loh. Kamu akhirnya kayak lebih ke arah situ, karena kamu udah nggak tahu lagi gimana cara ngomong ke orang. Orang tuh memang ngecap kamu kayak gitu mulu. Ya udahlah, kamu kayak ngerasa ya udah terserah orang mau ngomong apa, ntar orang juga tahu kenapa gue kayak gini gitu loh. Alright, selanjutnya ada apa? Gimana orang memandang kamu? Pile number 3. Oke. Ada uncovering treasure. Beneath the surface lies great bounty. Bounty apa ya? Wait ya. Oke, bounty itu artinya kayak karunia juga sih, blessing juga. Jadi uncovering treasure ini kan beneath the surface lies great bounty itu menandakan memang kayak orang tuh mau bilang sebenarnya tuh di dalam kayak hidup lo yang kayak gini-gini, yang mungkin kayak lo ngerasa kayak begitu-begitu aja, kamu kan nih dianggap sama orang-orang. Wow. File nomor 3, kamu tuh dianggap orang-orang tuh kayak nggak kayak kurang bersyukur, kamu tuh lelet banget, kamu tuh ngerasa kayak kurang melulu, kamu tuh nggak mau effort dengan hidup kamu, dengan pekerjaan kamu yang sekarang, dengan teman kamu yang sekarang, dengan pasangan kamu yang sekarang, dengan gebetan kamu yang sekarang, kamu tuh nggak pernah bersyukur. Orang tuh mikir kayak gini, lo tuh sebenarnya tuh udah punya treasure, lo tuh sebenarnya tuh udah punya udah punya blessing yang banyak banget, tapi lu nya aja yang kayak masih bingung, lu nya aja yang masih kayak ngerasa nggak bisa count your blessing lah, intinya seperti itu. Aku ngeliatnya kayak gitu, kayak padahal tuh orang tuh ngerasa kayak kalau lu usaha dikit lagi tuh lu bakalan dapetin semuanya gitu loh. Lu kenapa sih gitu-gitu deh. Orang tuh jadi gedek sama kamu sometimes karena kamu lelet banget dan kamu kurang bersyukur tipe-tipenya. And then sini ada joy and delight, open your heart to joy. Jadi makanya aku ngeliatnya kayak orang tuh ngeliat kamu tuh kayak kurang bersyukur dan kayak kurang mau effort dengan apa yang sudah kamu dapetin, apa yang memang bisa kamu dapetin juga. Misalkan kayak orang tuh tahu talenta kamu, suara kamu bagus misalkan, kayak tapi kamu tuh nggak mau bener-bener belajar tentang suara kamu. Ya udah, kamu ngerasa suara kamu bagus tapi kamu nggak mau belajar vokal, ya gitu-gitu doang gitu loh. Orang tahu kamu sebenarnya tuh bisa jadi orang yang pinter banget kalau kamu tuh mau belajar, karena kelihatan kamu nggak belajar aja kamu dapatnya nilainya 5 atau 6. Jadi kalau misalkan belajar kan bisa dapat 8. Ya kan, biasanya orang kalau nggak belajar kan biasanya dapetnya 3 atau 4. Ini kamu udah lumayan dapetnya 5 atau 6, udah nggak terlalu yang gimana-gimana banget. Tapi kamu nggak mau effort. Nah, orang tuh gedek, lu gimana sih, lu harusnya belajar dikit lagi aja minimal dapet 7 gitu loh. Nah gitu, orang tuh gedeknya gitu. Orang juga kayak nganggep kayak kalau di kerjaan kayak dikit lagi lu bakalan dapet nih project, ayo dong mau lembur dikit, ayo dong mau dieksplor dikit, tapi kayak kamu males-malesan. Nah ini yang bikin kayak orang tuh gregetan, padahal tuh dikit lagi tuh dapet loh. Lu kenapa sih gitu ya, kayak gitu kata-katanya, gregetannya kayak gitu. Aku ngeliatnya kayak gitu. Alright, what else? Pile number 3, gimana orang melihat kamu? Pile number 3. Oh my god. Oke. Ada the chaser dan ada hand of card. Ada chaser in codependent relationship, fear of abandon issue. Takut ngambil resiko, takut bucin sama seseorang atau sesuatu. Ya, takut kayak bener-bener cinta mati sama kerjaan kamu atau cinta mati sama orang, takut kayak kamu salah langkah, takut dengan atau dengan emosi,
dan drama dan ya hal-hal yang berbau seperti itu. Kamu tuh takut banget resiko-resiko seperti itu. Guys, ini sorry banget kalau ada suara dari tadi tuh, ini yang tadi aku bilang motor ini nggak kelar-kelar dari siang, sore, ini udah malam. Gue nggak tahu dia ngapain. Motornya kenapa kalau rusak kan harusnya ke bengkel aja ya, buset gue kagak ngerti deh. Jadi dihiraukan aja, oke? Okay? Dan di sini ada hand of card, ada take a chance, ada risk, being strategic, ada option dan not showing hand dan gambling. Aku ngeliatnya ini dua hal ini tuh tadi berbeda banget. Aku ngeliatnya ya di sini di satu sisi kamu tuh nggak mau, tapi di satu sisi kamu mau take a risk. Makanya aku ngeliatnya kamu tipenya tuh masih quest. Kamu tuh sebenarnya mau apa dalam hidup. Orang tuh gregetan sama kamu ya karena gini, kamu lelet untuk menimbang apa yang kamu mau. Kamu mau ngambil apa ya, option yang ini, taking a risk artinya taking apa ya, risky itu apa ya, kayak gambling ya. Jadi kayak banyak banget di luar sana tuh kerikil-kerikil, kamu mau nggak ngelewatin kerikil itu? Atau memang kamu mau diem aja? Nah kadang-kadang tuh kamu tuh yang lagi mau on fire, yuk 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 gitu. Kita perjuangin ini, gue pengen mau, gue mau, tapi tiba-tiba melemahnya tuh melempetnya gampang. Jadi gampang naik, gampang turun. Tipe-tipe yang kayak gitu, karena ini masih aku bilang tadi, ini adalah orang yang masih mencari jati diri. Beberapa kali tipe pembelajaran aku lagi tentang pembelajaran ini ya, orang-orang yang lagi mencari jati diri. Aku lagi belajar tentang ini, beberapa buku literatur yang aku lagi omongin juga pelajarin juga tentang ini, karena di 2020 banyak yang aku bilang ada yang ketemu sama twin flame dan ketemu sama apa ya, sama purpose hidupnya tapi bingung harus kayak gimana. Nah salah satunya mungkin kamu nih, para nomor 3. Kalian muda banget, kamu kayak takut kadang-kadang tapi pengen berani juga, takut tapi takut pengennya berani gitu. Jadi silakan kalian itu lebih ngerti kalian harus ngapain. Coba tanya sama orang-orang yang lebih senior, misalkan orang tua kamu atau senior kamu di kampus atau senior kamu di sekolah, di kantor juga boleh, atau sama pasangan kamu, gue harus kayak gimana. Karena kalau kelamaan seperti ini leletnya, kamu gak bakal dapat momentum, kamu bakalan ketinggalan kereta istilahnya. Sayang waktunya kamu, sayang umurnya kamu, sayang energi kamu pindah dari bisnis yang satu ke bisnis yang lain, dari gebetan yang satu ke gebetan yang lain. Karena aku ngeliatnya di sini memang kamu tuh belum tahu apa yang terbaik buat diri kamu. Tanya sama orang-orang terdekat kamu, tanya sama Tuhan apa yang terbaik buat kamu, ya. Karena aku ngeliatnya di sini kamu kadang takut, kadang berani. Kalau lagi takut pengennya berani, udah berani enggak takut. Nah, aneh kan? Nah, ini yang aku lihat. Jadi jangan keseringan kayak gini, ya. Dan aku ngeliatnya memang di sini energinya muda, bukan berarti orangnya muda semua. Bisa jadi memang kamu udah 30 atau 40-an tapi masih belum tahu kamu tuh mau ngapain. Nah, coba dari sekarang, ini teguran dari semesta. Aku yakin gak ada yang kebetulan di dunia ini. Ketika kamu memang dapetin ini, memang berarti semesta mau kamu tuh lebih ngerti purpose hidup kamu apa, tujuan hidup kamu apa gitu ya. Oke, file nomor 3 mungkin memang tidak terlalu menyenangkan, tapi ini jawabannya. Semoga kamu suka dan semoga kamu mulai ngerti kamu harus ngapain setelah nonton ini ya teman-teman ya. Oke, akunya dikasih jempol dan akunya juga di komen kalau kamu ngerasa terbantu dan senang dengan kayak apa ya, kayak gini-gini judulnya. Jadi bukan tentang keuangan doang, bukan tentang kayak prediksi doang, bukan tentang cinta-cintaan doang, tapi tentang pembelajaran diri. Kalian kalau suka silahkan di komen biar aku ngerti mau kemana lagi nanti judul-judul berikutnya. Oke, para nomor 3, thank you so much sudah nonton. Jangan lupa aku juga di subscribe biar bisa ketemu sama Roro di video-video yang lain. Oke, para nomor 3, thank you so much. Sampai ketemu diri dengan berikutnya. Bye-bye.